Halo sahabat, kita lanjutkan petualangan Kancil dan Kelinci. Mari simak bareng-bareng. Perjalanan ke Lembah Pelangi. Sejak Goro si beruang muda menjadi bagian dari hutan ceria, kehidupan jadi lebih ramai dan menyenangkan. Goro ternyata sangat suka membantu, dan dia pandai memanjat pohon tinggi untuk mengambil buah-buahan yang tak bisa dijangkau Kelinci dan Kancil. Suatu pagi yang cerah, mereka bertiga duduk di bawah pohon besar sambil makan buah. Teman-teman, kata Goro, kemarin malam aku bermimpi tentang tempat bernama Lembah Pelangi. Di sana, katanya, ada danau berkilau dan bunga yang bisa menyala di malam hari. Mata Kelinci berbinar. Wah, kita harus ke sana. Kancil mengangguk sambil tersenyum. Tapi kita harus hati-hati. Perjalanan ke lembah pasti tidak mudah. Mereka pun bersiap. Dengan bekal buah, daun pisang sebagai alas, dan semangat persahabatan, mereka memulai perjalanan. Mereka melewati sungai kecil, mendaki bukit, dan menembus rimbunnya pepohonan yang belum pernah mereka lewati sebelumnya. Di tengah perjalanan, mereka menemukan jembatan kayu tua yang sudah hampir roboh. Aku terlalu berat untuk menyeberang, kata Goro khawatir. Tidak apa-apa, aku akan lompat dulu, lalu kita bantu satu sama lain, kata Kelinci. Kelinci melompat duluan dengan gesit. Kancil menyusul sambil berhati-hati. Lalu mereka bersama-sama membuat tambang dari sulur tumbuhan untuk membantu Goro menyeberang. Terima kasih, teman-teman, ucap Goro haru. Setelah melewati banyak tantangan, mereka akhirnya tiba di Lembah Pelangi. Tempat itu benar-benar indah. Langit berwarna jingga keemasan, pelangi melengkung lembut di atas danau yang tenang, dan bunga-bunga kecil di sekitar danau memancarkan cahaya lembut saat senja tiba. Aku belum pernah melihat tempat seindah ini, bisik Kelinci. Kita berhasil, karena kita saling bantu, kata Kancil tersenyum. Mereka berkemah semalam di lembah, tertawa, bermain, dan berjanji akan selalu bersama, dalam suka maupun duka. Rahasia penjaga Lembah Pelangi. Malam di Lembah Pelangi begitu tenang. Bunga-bunga berpendar seperti bintang kecil di tanah. Goro, Kelinci, dan Kancil duduk di dekat danau, menikmati cahaya rembulan yang memantul di permukaan air. Tiba-tiba, permukaan danau bergetar pelan. Dari tengah danau, muncul cahaya biru kehijauan, dan sesosok makhluk indah muncul. Seekor rusa putih bersayap dengan mata lembut dan cahaya yang mengelilingi tubuhnya. Siapa kamu? Tanya Goro gugup. Makhluk itu tersenyum. Aku adalah Auralia, penjaga Lembah Pelangi. Tempat ini hanya muncul bagi makhluk yang hatinya penuh kebaikan dan persahabatan sejati. Kancil, Kelinci, dan Goro saling berpandangan. Mereka tak menyangka akan bertemu makhluk seajaib itu. Auralia melanjutkan, tapi kini, aku membutuhkan bantuan kalian. Hutan tempat kalian tinggal sedang dalam bahaya. Bahaya? Tanya Kelinci kaget. Auralia mengangguk. Ada kabut hitam dari utara yang mulai menyebar. Ia membungkam suara burung, membuat tumbuhan layu, dan menebarkan rasa takut. Jika tidak dihentikan, hutan ceria akan kehilangan kehidupannya. Kancil maju dengan tenang. Apa yang bisa kami lakukan? Kalian bertiga telah membuktikan kekuatan dari persahabatan. Hanya dengan bekerja sama dan hati yang bersih, kalian bisa menyalakan kembali cahaya yang bisa menyingkirkan kabut gelap. Auralia mengangguk dan dari tanduknya, muncul 3 kristal kecil berwarna biru, hijau, dan merah muda. Bawalah kristal ini kembali ke hutan. Saat waktunya tiba, mereka akan menuntun kalian. Setelah malam penuh keajaiban itu, ketiganya berpamitan dan memulai perjalanan pulang. Tapi kini, mereka tidak hanya membawa kenangan, melainkan juga misi penting, menyelamatkan hutan dan semua penghuninya. Saat mereka mendekati hutan ceria, mereka mulai melihatnya. Kabut tipis hitam mulai melayang-layang di antara pepohonan. Waktunya semakin dekat, kata Kancil. Kelinci mengepalkan tangannya. Kita harus bersatu. Goro menepuk dada besarnya. Apapun rintangannya, kita hadapi bersama. Kabut hitam dari utara, bab 4. Kabut gelap semakin tebal saat Kancil, Kelinci,
dan Goro melangkah masuk ke wilayah luar hutan ceria. Pohon-pohon yang biasanya hijau kini terlihat kusam. Daun-daun berguguran tanpa suara. Bahkan suara burung pun menghilang. Lihat, itu sarang burung pipit yang dulu kita tolong. Kosong, kata kelinci dengan lirih. Semua hewan bersembunyi, tambah Goro, suaranya berat. Mereka takut. Kancil mengeluarkan kristal dari dalam kantung daun yang digantung di lehernya. Kristal biru, hijau, dan merah muda itu kini mulai bergetar pelan dan bersinar redup. Mereka bereaksi, sepertinya kita sudah dekat dengan sumber kabut, ucap Kancil. Mereka mengikuti cahaya kristal hingga tiba di sebuah celah di tanah, tebing curam yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Di dasar celah itu, tampak pusaran kabut berwarna hitam pekat, berputar pelan seperti napas makhluk yang sedang tidur. Dari dalam kabut, terdengar suara berat dan bergema. Kenapa kalian datang? Ini bukan tempat untuk cahaya dan harapan. Goro menggeram, melindungi kelinci dan Kancil di belakangnya. Tapi Kancil maju satu langkah. Kami datang bukan untuk bertarung, tapi menyelamatkan rumah kami, jawab Kancil. Tiba-tiba, dari pusaran kabut, muncul bayangan besar seperti siluet seekor serigala hitam dengan mata merah. Ia tampak marah dan kesepian. Aku dulu tinggal di hutan juga, tapi aku dilupakan. Tak ada yang mencariku saat aku hilang. Maka aku memilih untuk membuat semua makhluk merasakan sepi seperti yang aku rasakan. Kelinci melangkah maju dengan suara lembut. Kamu tidak harus sendirian. Kami bisa jadi temanmu. Makhluk kabut itu tampak ragu. Tapi kabut di sekitarnya mulai berputar cepat, seperti amarah dan kesedihan yang bercampur. Saat itu, ketiga kristal bersinar terang. Kancil, kelinci, dan Goro menggenggam kristal mereka masing-masing dan menutup mata. Tiba-tiba, dari dalam kristal keluar cahaya hangat yang menyatu menjadi satu lingkaran besar. Lingkaran itu perlahan menyelimuti kabut hitam, menenangkannya. Bayangan serigala mulai memudar, dan suara itu terdengar lagi, kali ini lembut. Terima kasih. Karena sudah mengingatkan aku apa itu cahaya dan teman. Kabut pun perlahan menghilang, berganti dengan sinar matahari pagi yang hangat. Burung-burung kembali bernyanyi, dan pohon-pohon hijau berdiri tegak seolah baru saja bangun dari tidur panjang. Semua hewan pun keluar dari persembunyian, bersorak dan memeluk ketiga sahabat pemberani itu. Festival Cahaya di Hutan Ceria, Bab 5. Setelah kabut hitam dari utara berhasil dihalau dan hutan ceria kembali terang, semua hewan hidup dalam sukacita. Pohon-pohon tumbuh subur, bunga bermekaran, dan suara kicauan burung kembali meramaikan pagi hari. Untuk merayakan kedamaian yang telah kembali, para hewan sepakat mengadakan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Festival Cahaya, sebagai tanda syukur dan penghormatan atas keberanian tiga sahabat, Kancil, Kelinci, dan Goro. Persiapan festival. Seluruh hutan menjadi sibuk. Tupai-tupai menghiasi dahan-dahan pohon dengan lampion dari kulit kelapa dan bunga liar. Burung pipit melantunkan lagu yang khusus mereka karang bersama. Landak membuat panggung dari batang kayu untuk pertunjukan malam. Rusa menyiapkan tenda dari dedaunan besar untuk para tamu. Kancil, Kelinci, dan Goro merasa terharu melihat semua teman-teman mereka bekerja sama. Aku tak pernah menyangka akan menjadi bagian dari sesuatu sebesar ini, kata Goro sambil memandangi lampion yang digantung di pepohonan. Kelinci melompat girang. Kita bukan hanya bagian dari hutan ini, kita keluarga. Malam festival tiba. Saat malam turun, hutan berubah menjadi lautan cahaya. Ribuan kunang-kunang terbang berkelap-kelip, mengikuti jalur lampion yang menggantung di pepohonan. Semua hewan berkumpul di tengah lapangan rumput luas. Pemimpin upacara malam itu adalah kura-kura tua bijaksana, Tuan Bujal. Hari ini, kita bukan hanya merayakan kemenangan atas kabut hitam, katanya pelan, tapi juga merayakan cahaya yang lahir dari hati yang bersih, keberanian yang lahir dari persahabatan, dan kebaikan yang menyembuhkan luka terdalam. Seluruh hutan bertepuk tangan. Tuan Bujal lalu memanggil tiga sahabat ke depan. Kancil si cerdik, Kelinci si ceria, dan Goro si setia.
Kalian telah mengingatkan kami semua bahwa hutan ini bukan hanya tempat tinggal, tapi tempat saling menjaga. Lalu, dari dalam kotak kayu kecil, Tuan Bujal mengeluarkan medali dari biji pohon pelindung, diikat dengan serat lembut dan berkilau. Ia menggantungkannya di leher ketiganya. Saat itulah, langit malam terbelah oleh pelangi cahaya, bukan dari hujan, melainkan dari kristal-kristal yang mereka bawa dulu, kini menggantung di puncak pohon tertinggi. Pelangi malam itu menjadi simbol baru di hutan ceria, harapan yang tak pernah padam. Undangan dari Hutan Timur, Bab 6. Seminggu setelah Festival Cahaya, hutan ceria kembali tenang. Tapi pagi itu, saat matahari baru muncul dari balik bukit, seekor burung bangau putih datang terbang membawa gulungan daun bambu yang dililit benang emas. Bangau itu mendarat di depan Kancil, Kelinci, dan Goro yang sedang sarapan di bawah pohon rindang. "Ada surat untuk kalian," katanya sambil menunduk sopan. Kelinci langsung membuka gulungan itu dan membaca keras-keras. "Kepada para penjaga cahaya dari hutan ceria, kami dari Hutan Timur memohon bantuan. Tanaman-tanaman kami mengering, air sungai tak lagi mengalir, dan hewan-hewan kami mulai kelaparan. Kami percaya hanya kalian yang bisa menolong kami. Hormat kami, Penatua Hutan Timur." Mereka saling berpandangan. Walau belum pulih sepenuhnya dari petualangan sebelumnya, mereka tahu bahwa suara hati mereka tak bisa diabaikan. "Jika mereka meminta bantuan, kita tidak bisa diam saja," kata Goro tegas. "Setuju," seru Kelinci sambil melompat. Kancil mengangguk. "Maka mari kita mulai petualangan baru, menuju Hutan Timur." Perjalanan dimulai. Dengan bekal seadanya dan peta yang diberikan oleh Bangau, mereka menempuh perjalanan ke arah timur. Jalanan menuju sana tidak seperti hutan biasa. Mereka melewati hutan bambu bergoyang, di mana bambu berbicara saat tertiup angin. Sungai kering yang dulunya indah, kini berubah jadi jalur berdebu penuh retakan. Dan akhirnya tiba di gerbang batu raksasa yang bertuliskan, "Selamat datang di Hutan Timur." Namun, saat mereka melangkah masuk, suasana begitu berbeda. Udara terasa berat, tidak ada suara serangga, dan pohon-pohon seperti merunduk ke tanah. Dari balik semak, mata-mata kecil mengintip mereka, penduduk hutan yang ketakutan. Tiba-tiba muncul seekor kelabang besar berjubah kabut, yang menyeringai sinis. Ia menatap mereka tajam. "Kalian, cahaya dari barat? Hutan ini bukan tempat untuk cahaya." Goro siap bertarung, tapi Kancil menahan. "Kami datang bukan untuk memerangi, tapi mencari penyebab kegelapan," jawab Kancil dengan tenang. Kelabang itu menghilang ke dalam kabut. "Sepertinya, kita harus menggali rahasia Hutan Timur, dan mencari tahu apa yang membuat semua ini rusak," gumam Kelinci. Dengan langkah hati-hati, mereka masuk lebih dalam ke hutan yang hampir mati, siap menghadapi bahaya dan menemukan harapan baru. Rahasia Akar Tua, Bab 7. Kabut tipis menyelimuti langkah-langkah mereka saat memasuki jantung hutan timur. Suara gemerisik tak henti terdengar dari balik semak dan ranting. Pohon-pohon besar berdiri diam, seperti memandang mereka dengan wajah sedih. "Aku bisa merasakan kesedihan di tempat ini," bisik Kelinci. "Tapi bukan cuma sedih," balas Goro. "Ada sesuatu yang marah." Kancil mengamati tanah yang retak dan kering. Ia berjongkok dan menyentuh akar-akar yang mencuat dari tanah. Akar itu keras, kaku, dan tidak seperti biasanya. Ia menempelkan telinganya ke tanah, dan mendengar suara samar, seperti rintihan yang datang dari dalam bumi. "Mereka menangis," gumam Kancil. Pertemuan dengan Penatua. Mereka akhirnya sampai di sebuah dataran tinggi, tempat para hewan hutan timur berkumpul diam-diam. Di tengah-tengah mereka berdiri seekor tapir tua berjanggut lumut, memakai mahkota daun kering. "Selamat datang, cahaya dari barat," ucapnya lemah. "Namaku Penatua Samira." Tapir tua itu bercerita bahwa kekeringan ini bukan bencana biasa. Dulu, di tengah hutan ini, tumbuh pohon agung bernama Akar Tua, penjaga aliran air dan kesuburan. Tapi suatu hari, sekelompok hewan tamak mengambil terlalu banyak dari tanah. Mereka menebang, menggali,
dan mengeksploitasi sumber air tanpa izin. Akar tua marah, lalu tertidur dalam kegelapan. Saat akar tua tertidur, hutan ikut merana. Tapi kami tak bisa membangunkannya. Hanya makhluk yang membawa cahaya dan niat murni yang bisa memasuki lingkaran akar, kata Penatua Samira. Kancil melihat kristal di lehernya. Warnanya mulai bersinar lembut lagi. Mungkin, kami bisa mencoba. Penatua Samira menunjuk arah lembah tersembunyi. Tapi hati-hati. Di sekitar akar tua, bayangan dari keserakahan masa lalu masih berkeliaran. Menuju lingkaran akar. Perjalanan menuju lingkaran akar tak mudah. Mereka harus melewati jalan berbisik, di mana ranting-ranting seolah menyampaikan cerita-cerita masa lalu. Rawa cermin, tempat bayangan masa lalu muncul dan mencoba menyesatkan pikiran mereka. Terowongan lupa, lorong akar yang berputar-putar dan bisa membuat mereka tersesat jika hati mereka ragu. Tapi Kancil, Kelinci, dan Goro saling mendukung. Ketika Kelinci hampir tenggelam dalam rawa, Goro menariknya keluar. Saat Goro mulai ragu arah, Kancil memimpin dengan tenang. Akhirnya, mereka tiba di pusat lingkaran akar. Di sana berdiri pohon raksasa dengan batang berkilau dan akar yang menjalar ke segala arah. Tapi tubuhnya retak dan berlapis debu hitam. Di sekelilingnya, bayangan kelam bergerak, serigala, tikus raksasa, dan burung hitam dari masa lalu yang dulu merusak hutan. Kelinci menggenggam tangan Kancil dan Goro. Kita sudah sejauh ini. Saatnya menyalakan cahaya. Ketiganya berdiri dalam lingkaran akar dan mengangkat kristal mereka. Tiba-tiba, cahaya dari kristal menyatu di udara, membentuk simbol daun, air, dan matahari. Akar tua bergetar. Bayangan di sekitarnya melolong dan menghilang dalam sekejap. Lalu, seberkas cahaya hijau muncul dari dalam tanah, naik perlahan dan menyelimuti pohon tua itu. Retakan-retakan di batangnya mulai tertutup. Daun-daun baru tumbuh. Akar yang kaku kini bergerak lembut. Dan, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, akar tua membuka matanya. Amarah Gunung Api, Bab 8. Setelah akar tua terbangun dari tidurnya yang panjang, hutan timur perlahan mulai hidup kembali. Aliran sungai kecil yang dulu kering kini mengalir lagi. Pohon-pohon menggeliat seperti bangun dari mimpi buruk, dan burung-burung perlahan kembali bernyanyi. Penatua Samira dan para penghuni hutan timur mengadakan upacara kecil untuk mengucapkan terima kasih kepada 3 sahabat pemberani. Akar tua telah memaafkan kesalahan masa lalu, kata penatua dengan mata berkaca. Tapi hutan ini belum sepenuhnya aman. Kancil menoleh. Apa maksudmu? Samira menunduk dalam. Keseimbangan alam telah terlalu lama terganggu. Getaran dari kebangkitan akar tua tampaknya membangunkan sesuatu yang lain, yang telah lama tertidur di dalam gunung bara. Tanda bahaya dari langit. Malam itu, langit di timur menjadi merah. Asap tipis mulai terlihat mengepul dari puncak Gunung Bara, gunung yang dulunya dianggap mati. Keesokan paginya, seekor elang utusan datang terbang dari arah gunung. Lereng bawah sudah mulai panas. Tanah retak, dan beberapa hewan melarikan diri ke hutan seberang. Kami butuh pertolongan. Goro mengepalkan cakar besarnya. Kita harus ke sana. Kelinci menatap Kancil. Apakah kita kuat menghadapi gunung api? Kancil mengangguk pelan. Mungkin tidak dengan kekuatan, tapi dengan akal dan hati-hati, kita bisa mencari cara. Penatua Samira memberikan mereka biji akar tua, sejenis tumbuhan kuno yang bisa tumbuh dengan cepat di tanah panas dan menahan erosi. Tanam ini di jalur-jalur kritis gunung. Itu mungkin memperlambat letusan, atau bahkan menenangkan gunung. Jelas Samira. Pendakian Gunung Bara. Perjalanan ke Gunung Bara jauh lebih berat dari sebelumnya. Mereka mendaki lereng curam yang tanahnya panas dan mudah longsor. Uap panas keluar dari celah-celah batu, dan aroma belerang menusuk hidung. Di tengah jalan, mereka bertemu seekor kadal abu-abu besar bernama Renga, penjaga lereng gunung. Kalian tak boleh naik, seru Renga. Gunung ini bukan murka. Ia sakit. Ia terlalu lama dipaksa diam saat dunia di sekitarnya rusak. Kami tidak ingin melawannya, jawab Kelinci.
Kami ingin menyembuhkan, seperti yang kami lakukan pada hutan ini. Renga menatap mereka lama, lalu perlahan menyingkir. Kalau begitu, buktikanlah. Dengan bantuan Renga, mereka mencari jalur-jalur retakan terbesar dan menanam biji akar tua di sana. Mereka juga membuka saluran air dari sungai kecil di timur, mengarahkan aliran ke lereng-lereng gersang agar tanah menjadi sejuk. Selama 2 hari 2 malam, mereka bekerja tanpa henti. Asap semakin tebal, dan tanah mulai berguncang. Namun, saat benih terakhir ditanam, gunung mengeluarkan suara gemuruh panjang. Lalu, diam. Asap memudar. Tanah tenang. Gunung bara tidak meletus. Renga memandang mereka dengan kagum. Kalian bukan hanya sahabat hutan. Kalian adalah penjaga alam. Pesan moral. Petualangan menjadi lebih indah ketika dilakukan bersama teman yang saling percaya, saling membantu, dan tak mudah menyerah. Keberanian yang lahir dari hati yang baik dan persahabatan sejati bisa mengalahkan ketakutan dan kegelapan. Kadang, kegelapan datang bukan karena kejahatan, tapi karena kesedihan. Dengan kebaikan hati dan keberanian, kita bisa menyembuhkan luka yang tak terlihat. Kebaikan dan kerjasama selalu layak dirayakan. Ketika kita menjaga satu sama lain, tempat tinggal kita menjadi rumah yang sesungguhnya. Menolong tak hanya berarti hadir ketika mudah, tapi juga berani melangkah ke tempat yang asing demi membawa cahaya bagi mereka yang membutuhkan. Alam bukan musuh, tapi teman yang butuh dijaga dan dihormati. Bila kita bersatu, mendengar suara bumi, dan bertindak bersama, kita bisa menyelamatkan lebih dari sekadar hutan. Kita bisa menyelamatkan kehidupan.